Halo guys, selamat datang di Blensu Tutorial. Woi, subscribe, jangan lupa subscribe. Iklannya jangan di-skip, biar semangat bikin video. Jadi sebenarnya sebelum video ini saya ingin merilis sebuah modeling Deadpool, cuman karena ya ada beberapa hal videonya belum selesai diedit, jadi saya merilis video ini. Dan materi kali ini singkat-singkat dan ringan, yaitu tentang kamera di dalam aplikasi Blender. Karena banyak teman-teman yang bertanya di komentar itu bagaimana cara membuat kamera di Blender Cinematic, kemudian depth of field atau blur atau bokeh seperti itu. Kita akan menggunakan versi 2.79. Beberapa kalian juga ada yang menanyakan kenapa saya tidak menggunakan versi 28. Waktu itu masih dalam versi beta, walaupun sekarang sudah dirilis, yaitu versi rilis kandidat, jadi sebentar lagi akan final. Selain alasan itu, butuh waktu transisi ke 28. Mungkin next akan saya buatkan untuk tutorial yang 28. Kita akan bahas yang pertama, yaitu apa itu kamera di Blender. Kamera ini digunakan untuk melihat output dari file 3D kalian. Maksudnya output adalah ketika kita ingin merender, kita klik render, kemudian render image, itu akan keluar kubus yang ada di 3D view kita. Sekarang kita ambil contoh lagi yang kedua. Kita hapus kameranya, X, kemudian delete, dan kita render F12, error. Masuk ke render, kemudian render image, error. Jadi intinya kamera ini sangat dibutuhkan di dalam software 3D. Yang kedua, kita bahas menu apa saja yang ada di kamera Blender ini. Kita masuk ke properties kamera yang ada di sini. Yang pertama yaitu nama kamera. Di sini kamera 01 secara default. Kita bisa menggantinya semisal kamera saya. Enter. Akan berubah sesuai yang kalian inginkan. Selanjutnya lens. Lens ini adalah lensa. Ada 3 lensa di sini. Yang pertama adalah perspektif, ortografik, kemudian panoramik atau bahasa Indonesianya panorama. Perspektif ini sering kita temui, misalnya ini. Di sini saya punya lensa kit. Kalau kalian perhatikan di bawah perspektif ini ada focal length. Di sini ada angka 35 dan di sampingnya itu ada milimeter. Sama seperti lensa kamera, di sini ada angka, nanti akan saya zoom. Angka 15 sampai 45. Terus di Blender tadi kan angka 35, berarti ini 35 mili. Jadi settingan yang ada di perspektif ini sama dengan lensa kamera digital, SLR ataupun mirrorless. Kemudian yang kedua adalah ortografik. Kalau kita klik dari perspektif seperti ini, kemudian ortografik, dia akan sedikit zoom ya. Ini biasanya saya gunakan untuk membuat konten atau membuat video animasi 2 dimensi, karena di sini tampilannya dia lebih flat, lebih garisnya lebih tegas, tidak terlihat 3D. Dan settingannya juga cukup simple untuk ortografik karena hanya ini ya, scale, yaitu zoom, zoom in, zoom out seperti ini. Dan panoramik itu digunakan untuk membuat panorama, misalnya pemandangan gunung yang yang angle-nya luas, jadi kalian bisa mengambil dengan panorama ini. Kembali lagi ke perspektif. Saya akan coba jelaskan tentang focal length. Di sini saya sudah menyiapkan file. Ini adalah project yang sudah pernah saya buat. Di project ini ada karakter manusia dan juga anjing di dalam ruangan. Di sini menggunakan settingan default yaitu 35 mm. Kenapa menggunakan 35 mm? Karena di focal length ini, 35 mm ini sama dengan pandangan manusia. Bagaimana jika ini kita ganti? Pertama kita render dulu ya. F12. Kita menggunakan settingan 35 mm dengan posisi kamera tetap di situ. Oke, ini dia masuk ke slot 4 ya. Saya masuk ke slot 3. Saya coba focal length-nya kita ganti menjadi 18 mm. Kita coba render. Nah, sekarang bisa kalian lihat perbedaannya. Ini adalah 18 mili. Dia melengkung seperti ini, seperti lensa action cam. Kemudian kalau 35 mili, dia lebih zoom dan tidak ada lengkungan di situ. Kalau ini semakin rendah, semakin angkanya semakin kecil, misalnya saja 2, coba kita render, maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan sangat lebar dan semua scene akan terlihat. Jadi bentuknya dia melengkung seperti ini ya. Selanjutnya kalau semakin besar bagaimana? Kita ambil contoh 50. Kalian yang suka fotografi itu pasti pernah mendengar kata lensa fix 50 mili. Nah, lensa fix 50 mili itu sama juga dengan settingan yang ada di sini, focal length 50 mm. Ini kebetulan lensa saya tidak mencapai 50 mili. Dan kalau kita lihat hasilnya di sini di viewport, kalau kita render, ini 50 mili, ini slot 3 ini 35, slot 4 adalah 50. Jadi dia lebih zoom.
Jadi kalau kalian bertanya kapan menggunakan 35 mili atau 50 mili atau yang lainnya sesuai kebutuhan kalian. Misalnya kalian ingin scene yang kalian shoot dengan kamera ini sesuai dengan pandangan mata, itu bisa menggunakan 35 mili. Kalau ingin dia lebih zoom, lebih flat, itu bisa lebih besar, misal 50. Saya coba isi 200 mili. Kalau kalian tahu, biasanya kan 200 mili itu adalah lensa zoom atau lensa tele. Tentu di visualnya terlalu ngezoom gitu ya. Jadi kita harus membuat dia mundur. Kalau kalian perhatikan di sini, bentuk kamera di Blender dia akan memanjang seperti lensa tele seperti ini. Kalau kita menggunakan focal length yang banyak, tentu harus menyesuaikan posisi kamera dulu. Kita mundurkan, kita sesuaikan lagi. Ada kekurangannya. Kalau kalian menggunakan 200 mili, misal di sini adalah scene punya saya adalah scene ruangan. Bisa-bisa kamera ini terlalu jauh dengan objeknya. Nah, di sini kan kalau kalian perhatikan dia tertutup tembok. Di bagian ruangan ini kan ada kotak seperti itu ya. Dan kamera keluar dari tembok dan kita tidak bisa merendernya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Misal memang areanya cukup luas dan kalian ingin menggunakan 200 mili, silahkan gunakan. Selanjutnya yaitu ada shift di sini. Ada X dan Y. Kalau kalian geser, ini sebenarnya bisa dikatakan panning. Dia bergerak ke kiri ke kanan, panning, pan right, pan left, kemudian up dan down, turun. Ini biasanya tidak saya gunakan karena terlalu ribet harus memberikan keyframe di sini. Tapi saya lebih memilih menggunakan grab atau GZ itu untuk naik turun, GX untuk kiri kanan, itu sama saja. Kemudian ada clipping. Nah, clipping di sini ada start dan juga end. Maksud dari start ini adalah posisi kamera kalian. Misal posisi kamera saya ada di situ. Kemudian end ini adalah seberapa jauh jarak pandang kamera itu. Semisal di sini kan angkanya 100, saya coba kurangi. Saya coba kurangi sampai, nah, kalian bisa lihat efeknya di sini. Karakter kita menghilang. Di sini N-nya 3,3 dan karakternya menghilang. Dan ini kalau kita render ya tentu hasilnya juga akan sama seperti ini. Oke, kita kembalikan ke 100. Standarnya adalah 100, kalian bisa memperluasnya lagi terserah sesuai keinginan. Kemudian di bagian kamera, di sini ada kata Blender. Kalau kita klik ada banyak sekali mulai dari Blackmagic. Kemudian jadi bisa dibilang tanpa beli kamera kalian sudah punya kamera sangat lengkap dengan aplikasi ini. Ada Canon APS-C, biasanya digunakan di DSLR ataupun mirrorless, bukan yang full frame ya. Ini ada Canon 1100D, itu cukup banyak dimiliki orang. Ada juga GoPro Hero 3, ada Nexus, ada apa lagi nih? Ada Samsung, ada Sony, dan iPhone, dan sebagainya. Nah, ini adalah tipe sensor. Mudahnya sensor ini adalah seberapa besar kamera itu mengambil gambar. Tapi sebenarnya ini nggak perlu terlalu dipahami karena kalian cukup memahami jenis lensa tadi. Tidak perlu memahami semua yang ada di sensor ini. Kalian pilih saja, biarkan pada Blender. Ataupun kalau kalian punya misalnya mirrorless, pengen menyamakan settingannya. Di sini saya punya mirrorless Canon M100. Itu saya pilih Canon APS-C. Secara otomatis di bagian sensor ini, di width-nya itu 2,2, di height-nya 14. Ini sesuai dengan Canon APS-C. Oke, itu kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada yang namanya depth of field atau DOF atau blur atau bokeh. Caranya yaitu bisa kalian menggunakan Blender render atau Blender internal dan juga render cycle. Kita akan bahas yang Blender render atau render internal. Nah, agar lebih mudah kita buat file baru. Kita buat file baru, tekan 7. Oke. Di sini ada kubus, saya coba duplikat secara acak. Shift D, 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 Shift D. Oke, banyak. Tekan 0. Kemudian tekan kamera, kita masuk ke depth of field. Oke, sip. Di sini kita bagi dua. Kemudian yang ini masuk ke kita coba atur fokusnya dulu, tekan 7. Nah, untuk di Blender internal kalian harus mengaktifkan terlebih dahulu limit di bagian display. Ini ada limit. Nah, secara otomatis akan ada sebuah garis lurus di situ di bagian clipping ini. Kalau ini angka 100 kita kurangi, maka dia akan semakin pendek. Inilah yang saya namakan berapa jarak dari kamera tadi. Kalau 100 ya panjangnya seperti itu.
Jadi pastikan scene kalian itu tidak melewati kemampuan kamera dalam mengambil gambar. Setelah limit kita centang, kita atur di bagian distance. Bagian distance ini kan kalau kita geser, ini kalian perhatikan, saya zoom di bagian sini. Dia akan ada sesuatu yang bergerak di sini. Ini adalah titik fokusnya. Titik fokus dari kamera. Saya coba geser sampai dengan misal kubus yang ini, yang paling depan. Saya tekan Z agar terlihat. Nah, ini kan dia fokus di sini. Bagaimana agar kita itu tidak salah fokus dalam menentukan depth di Blender? Sama sebenarnya dengan lensa yang ada di kamera. Lingkupnya itu dia horizontal. Jadi kalau kalian fokusnya di bagian ini, tentu semua secara garis lurus ini dia akan fokus. Kecuali di bagian depannya. Ini dan ini dan ini, tapi yang satu garis lurus ini dia akan fokus. Jadi meskipun objek kalian, misal objek kubus ini, kalian geser ke sini, ke samping, dia akan tetap fokus satu garis horizontal. Nah setelah itu tentu ini belum selesai. Kalau kalian render tentu tidak akan ada hasilnya karena ini kita menggunakan Blender Render. Nah ini kita bagi lagi ya, kita bagi ke sini, kita ganti jadi Node Editor. Di bagian render kita pilih klik render ini. Nah, di sini kan ada dua pilihan. Ada render layer dan composite. Ini kita shift spasi agar lebih lebar. Sebenarnya materi compositing itu ada banyak, cuman ini akan coba saya fokuskan ke depth atau depth of field ya. Render layer ini adalah scene kita tadi. Kalau kalian bisa melihat di sini kan ada gambar kubus. Agar lebih terlihat lagi, kalian centang backdrop, kemudian kalian tekan shift control, kemudian klik kiri pada render layer. Untuk membuat dia tampak seperti dove atau blur itu shift A, kemudian filter, kemudian defocus. Kalian klik kiri. Tanpa mengklik yang lainnya lagi, kalian geser saja ke arah viewer ini. Kalian klik, dia akan tersambung secara otomatis. Dan untuk depth-nya, depth ini adalah kedalaman. Kan tadi adalah depth of field. Depth ini kita salurkan ke Z. Previewnya kita hilangkan centang, use Z buffer kita centang. Nah, di sini dia akan langsung fokus semuanya. Kita atur di sini. Di sini ada max blur, itu adalah seberapa blur dia, maksimalnya ya maksudnya. Maksimalnya di sini 16. Saya biarkan default. Nah, kita mengaturnya di bagian f-stop. Di sini ada 128. Kita mulai dari 0. Enter. Nah, f-stop ini 0, semua akan blur di sini. Agar yang fokus adalah tengah, kita naikkan pelan-pelan. Bisa dengan menulis misal 3, saya enter. Kita lihat hasilnya. Ini yang depan fokus, yang belakangnya fokus, tapi yang paling belakang tidak. Berarti terlalu besar 3. Kita coba 2. Yang 2, yang objek yang kita inginkan dia blur di bagian tepinya. Kalian bisa menzoom ini bukan dengan scroll ya. Kalau kalian scroll itu yang terzoom adalah node editornya. Jadi menggunakan Alt V. Dan untuk zoom outnya V. Kalau kita zoom di sini, nah ini bisa kita lihat di bagian tepinya dia blur. Berarti terlalu kecil. Kita coba 2.2. Enter. Masih belum ada perubahan. Kita coba 2,5. Enter. Oke, saya rasa ini cukup. Dan kita bisa melihat hasilnya yaitu yang paling belakang sana dia blur. Dan jangan lupa di bagian defocus ini kan ada yang pertama ke viewer, yang kedua harus ke composite. Kita tarik benang lagi ke sini, tak seperti ini. Dan kalian bisa merender bokeh kalian. Untuk kembali keluar dari sini shift spasi, maka akan kembali seperti semula. Kita coba terapkan dove tadi di scene ini. Saya akan centang limit di sini. Seperti kalian lihat ini kamera, kemudian saya gerakkan distance-nya ke arah kanan. Nah, di sini ada distance. Kalau saya zoom di sini, ambil tengah-tengahnya. Kalau kalian terlalu ke sini, dia akan fokus ke anjing. Kalau ke sini akan fokus ke bagian belakang manusia ini. Jadi kita ambil tengah-tengah di sini. Oke, kemudian masuk ke compositing. Oke, tekan F12. Hasilnya tidak akan terlihat. Kalian harus menekan Ctrl Shift, klik pada render layer. Saya zoom out seperti ini. Kita tambahkan Shift A, kemudian filter, kemudian defocus. Kita sambungkan ke sini. Untuk outputnya ini kita tarik benang ke sini, composite. Oke, seperti tadi depth-nya kita tarik ke Z. Hilangkan centang preview, centang use Z buffer. Dia tidak akan blur karena f-stop-nya masih 128. Kita rubah jadi 0, enter. Kita tunggu prosesnya. Oke, semua blur. Disinilah mulai kita
mengatur. Kita coba masukkan angka 3. Kalian bisa lihat ini bagian rambutnya masih blur, badannya juga dia blur. Yang kita butuhkan adalah blur di bagian background saja. Kita coba naikkan lagi, misal 7, enter. Belum fokus, tapi blurnya berkurang. Coba masukkan 10. Oke, sudah semakin terlihat. Sepertinya ini lebih dari 10 ya, 20 mungkin. Dikit lagi. Kalau kita perhatikan ini tulisan Smarty ini dia masih blur. Mungkin 25. Sudah cukup berkurang ya. 30. Kalau kalian bisa lihat di sini dia sudah fokus untuk manusia, kemudian anjingnya, sebagian kursinya. Untuk background dia blur. Nah, itu Dove menggunakan Blender internal. Untuk Dove versi Cycle mungkin akan saya bahas di lain waktu karena durasinya cukup panjang. Dan semoga kalian bisa menerapkan tutorial ini. Mari kita majukan industri animasi Indonesia. Sampai jumpa. Woi, subscribe, jangan lupa subscribe. Iklannya jangan di skip biar semangat bikin video.